Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'in wa ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asyraful qailin wa asyrafil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaka tariqan yaltamisu fihi man sallallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul mukarramun para ulama, para ujjah, bil khusus bina insyaallah rahman, para ulama dan tokoh masyarakat, Bapak RT, sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, jamaah, pengajian, ikatan silaturahmi yang berhormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke para pendengar tercinta pengajian rutin Islam, ikatan silaturahmi yang berhormat yang kesemuanya kita, bapak sekalian yang hadir, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Amin. Mendapatkan nurullah, ilmu dari Allah, cahaya dari Allah yang akan memperkuat, mempertajam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan duduknya kita sama-sama berilmu, menuntut ilmu tentunya akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak-bapak sekalian hari ini mengamalkan hadis thalabul ilmi fardhotun. Menuntut ilmu adalah wajib. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmunya bukan waktu SD, SMP, tapi juga sampai kita dipanggil oleh Allah tetap menuntut ilmu insya Allah. Tadi mukadimah saya sampaikan, man siapa salaka yang berjalan thariqon di satu tempat, musola, masjid, majelis taklim, pondok pesantren, yaltamisu fi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu thariqon ilal jannah, yaitu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallim wa sallim wa barik. Ya semangat dan sambil ngopi dan tidak ngantuk, kita gunakan pelajaran kita secara efektif dan efisien. Pertama, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa kitab sudah kita kaji, di antara Kifayatul Ahyar, dan malam hari ini kita akan mengkaji kitab tafsir Quran Azim atau tafsir Jalalain. Insyaallah kita mulai dari awal, di mana kajian-kajian ini bervariasi supaya tidak bosan.
Pertama kajian kitab tasawuf, kemarin Riyadhus Shalihin. Kemudian juga saya sampaikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan nanti untuk malam hari ini, kesempatan mulia ini bervariasi, kita ingin mengkaji supaya kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Maka insya Allah walaupun dari kecil, dan mungkin kita sudah belajar sejak madrasah Hidayah, SD, waktu kecil masih remaja, tapi tidak ada salahnya mengingatkan kita semua. Sekalipun bapak-bapak sekalian tidak membawa kitabnya, tapi tidak apa-apa, nanti sama-sama kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang perdana ya. Surat yang pembukaan, yang sebelumnya tentunya Al-Fatihah, surat kedua adalah Al-Baqarah. Ini populer sekali, tapi nanti mengandung makna-makna yang luar biasa apabila kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Kasih Maha Sayang. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Arti daripada Alif Lam Mim ini hanya Allah a'lamu yang lebih mengetahui bimuradihi dengan maknanya bidzalika terhadap lafaz tersebut. Dalika ai hada, artinya dalika di sini adalah hada. Hada artinya ini. Al-kitabu yaitu Alkitab, alladzi yang yaqra'uhu dibaca oleh siapa? Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad. La raiba, la raiba artinya la syakka, tidak ada keraguan-keraguan fihi ya di dalam Al-Qur'an itu annahu min indillah, bahwa Alkitab itu datangnya dari Allah. Wa jumlatun nabi khobar mubtadahu dalika, ini jumlah nabi yang khobar mubtadanya adalah dalika. Wal isyaratu bil ta'lim, ini adalah isyarat untuk mengagungkan terhadap Al-Qur'an. Hudan artinya sebagai petunjuk. Jadi Alkitab itu fungsinya sebagai petunjuk. Khobar sani menjadi khobar yang kedua, ay hadin. Hudan maknanya hadin, hudan petunjuk, hadin yang memberikan petunjuk. Apa yang memberikan petunjuk? Yaitu Alkitab, kitab itu sendiri. Apa itu Alkitab? Makna lainnya apa? Al-Quran. Jadi
Jadi yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran. Jadi yang kita pegang sehari-hari lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang muttaqin itu? As-shairina ila taqwa. Mereka orang-orang yang menjadi takwa. As-shairin soro yasiru, itu menjadi berjalan. Orangnya namanya syair yang berjalan. Syairina, syairuna itu sama ya. Jamak dari syair, orang-orang yang berjalan menuju takwa. Seperti apa itu takwa? Bimtisalil awamiri, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangannya. Udah enggak aneh kan Pak ya? Litikoihim, karena takutnya mereka kepada Allah, bidzalika nar, takut akan siksa neraka. Ini takwa yang paling rendah, ini sebenarnya takut pada neraka. Orang takwa itu ada tingkatannya. Kalau timbang takut neraka, itu kita ingat syairnya Abu Nawas ya. Ilahi lastulil fidausi ala wala aqwa ala naril jahimi, sama-sama wahabanilau badau wafir zunubi fa'in dan seterusnya. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan terhadap neraka ini masih mendasar, karena neraka itu azab yang sangat pedih. Semua orang berharap pada surga. Pertanyaannya, apakah kita pantas sebagai ahli surga? Begitulah Abu Nawas. Ilailah stulil bidausi Allah, saya nggak pantas sebenarnya jadi ahli surga. Wala aku ala narin jahim, tapi saya nggak kuat kalau dimasukin neraka. Begitu Abu Nawas. Itu sama aja, dia pengen masuk surga, ya kan? Pinter dia meraih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang punya Allah, untuk Alkitab ini sebagai hudan itu artinya petunjuk, maka petunjuk itu kalau bahasa kitanya hidayah. Begitu mahalnya harga hidayah, maka hidayah dipertahankan. Jangan sampai tidak mempertahankan hidayah. Dan hidayah Allah itu mahal. Belum tentu satu keluarga Kanjeng Nabi itu dapat hidayah semua, enggak juga. Ya kan? Nabi Ibrahim menghadapi siapa? Siapa yang tidak dapat hidayah ketika Nabi Ibrahim ada? Pak Ustaz, Pak Ezam. Nabi Ibrahim siapa yang tidak dapat hidayah? Ayahnya kan? Ayahnya bikin apa? Malah pembuat patung berhala. Ya, itu hidayah itu mahal. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri ngadepin siapa? Pamannya siapa itu? Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Abu-abu yang lainnya yang melawan beliau banyak. Jadi hidayah itu mahal, harus dipertahankan. Maka hidayah itu bahasa sebenarnya adalah petunjuk menuju kebahagiaan. Hidayah itu petunjuk menuju kebenaran. Hidayah itu petunjuk menuju Allah. Diajak sholat susah ya, karena nggak dapat hidayah. Diajak korban susah ya, karena ya susah. Ya, saya belum ada duit, Pak Ustaz, ya udah tahun depan, kan gitu. Kalau memang belum ada ya nggak apa-apa. Diajak di jalan Allah ngaji susah. Bahasa Jawanya angel, kan? Diajak ngaji loh, kan kumpul angel nih, angel tenan nih. Ya susah. Jadi memang kalau di jalan kebaikan itu angel, memang susah. Itu namanya hidayah, Pak RT. Maka yang sudah masuk Islam, pertahankan hidayah ini. Walaupun jumlahnya mau 2 orang, mau 3 orang, 5 orang, 10 orang, nggak ngaruh gitu. Namanya hidayah. Nah, angel itu apa sih? Angel itu susah. Susah. Tidak ada yang mau dulu gitu ya?
Enggak. Angel itu ya pokoknya diajak sholat susah, diajak ngaji susah bahasa Betawinya. Angel itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Angel. Mungkin Bapak sering dengar TikTok kali ya. TikTok sama apa tuh angel. Angel tadi susah banget, udah kita aja. Bahasa Betawinya susah. Nah, itu makanya hidayah. Termasuk orang-orang yang menentang dakwah Nabi, ya itu kan ada hidayah. Nah pertanyaannya, apakah di era globalisasi, era akhir zaman, era teknologi seperti sekarang ini, semua orang pasti dapat hidayah? Belum tentu. Yang hidupnya bareng Nabi aja menentang Nabi, melihat kanjeng Nabi. Lah kita yang nggak melihat kanjeng Nabi aja percaya Rasulullah. Kita pengen ziarah makam Nabi. Kenapa kak? Emang pernah ketemu? Ente kenal kanjeng Nabi? Kenal di mana lo? Kenal kagak kita sama Nabi, tapi rindu sama Nabi. Hebat gak? Pak, kenal enggak tapi rindu lah, rindu. Emang lo pernah ketemu? Kita nggak pernah ketemu karena apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Kita syahadatnya dari kecil Pak Ustaz, tauhid. Menang kita itu di tauhid, kita yakin Muhammad itu utusan Allah. Orang yang memiliki kehebatan bahwa kanjeng Nabi itu Sayyidul Mursalin, malah tuannya para rasul. Bagaimana gak hebat Pak? Nabi Adam, nabi-nabi lain aja semua takdim kepada kanjeng Nabi Muhammad, apalagi kita gitu. Nah, karena kita yakinnya di situ, Muhammad memiliki misalnya ya bentuk tubuh yang cakep, yang ganteng, yang gede, yang tinggi, akhlaknya baik, ngomongnya baik. Itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Pak. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kenapa masih bagus Pak? Di Madinah itu makam Rasul masih ada. Dulu zamannya Wahabi masih hidup di Mekah, itu makam Rasul itu hampir ditiadakan, hampir dipindahin oleh Wahabi. Makanya hati-hati ngaji Wahabi. Lebih baik yang ngajinya ya Nahdlatul Ulama yang NU kayak kita ya, tahlil mau nyunatin pakai tahlilan, 7 bulan tahlil. Ada orang mati tahlilin, ada orang mati nggak ditahlilin, ada. Nah kita yang ngaji di sini nggak sepakat dengan itu. Kita hobinya ya Abdul Dzikri falam anahu la ilaha illallah, hobi kita. Makanya tahlilan. Orang-orang yang salah ngaji nanti alirannya Wahabi. Untung makam Nabi nggak digusur, nyaris digusur Pak, dipindahin dari Masjid Madinah. Sampingnya Raudhah. Padahal di hadis baina qabri wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarnya kanjeng Nabi Medina dan kuburnya saya, kata Rasulullah, itu Raudhah min riyadil jannah. Ada taman-taman surga. Mana itu? Belum kiamat kau udah ada taman surga, ada kan? Maka jutaan manusia pengen ke sana, ngapain mahal-mahal ke sana? Pengen ke Raudhah, karpetnya hijau. Ditandain di sana karpetnya hijau ya Pak ya, yang sudah haji, yang udah umroh yakin tahu. Maka kita berdoa mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal. Nah ini syahadat Pak, syahadat kita tuh mahal. Asyhadu alla ilaha illallah, jangan sekedar asyhadu alla ilaha dan Muhammad Rasulullah doang, itu maknanya luas. Gak ketemu kanjeng Nabi aja kita bisa nangis baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an syani wa daraji. Itu kan kita ngayatin ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu dibaca Betawi, Morawi, terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Indonesia sama. NU tapi yang Wahabi nggak mau dia. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu aliran apa? BK itu. Dia ngomong gitu. Itu baca rawi BK dikata. Ngadain maulid BK. Nah ini jangan Pak. Ini musola kita nggak ada cerita BK. Oh yang pakai sholat kunut nggak BK. Mereka bilang BK. Hadisnya do'if. Jadi dia maunya kepada kembali pada Quran dan hadis. Emang dia pinter sama Quran, emang pinter hadis. Ketemu Rasulullah kapan? Saya mengikuti sholat caranya Rasulullah. Lo ketemu Rasulullah kapan? Nah ketemunya kepada kanjeng Nabi itu melalui sahabat, di bawah sahabat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina mahum bi rahmatika
Ya, Arhamar Rahimin terus ketemunya para ulama, para habib, para kiai yang mereka itu ada tawasulannya nyambung gitu loh Pak. Ketemu kepada Rasulullah. Lah kalau kita udahlah acaranya kembali Quran kadis wae ra iso. Angel lagi namanya itu. Angel diajak suruh ngaji angel. Iya, bahasa Jawa. Bahasa Betawinya susah amat sih loh itu Pak. Bandel, bandel. Angel itu bandel boleh, susah boleh. Ya, karenanya kawan-kawan ya kita faktor usia. Kembali lagi bahwa kita juga akan menghadap Allah. Kalau di atas umur kita gocap 40 tahun ke atas memang belum mau tobat mau kemana kan gitu. Ini susah banget ya. Nanti kalau lagi nari dan beliau dia dikafanin, dimandiin, dibawa ke musola, minta sholatnya di musola. Kita bilang kagak boleh gimana gitu Pak Eza. Ya kan tetap disolatin karena kita husnuzon. Semua yang meninggal minta disolatin di musola. Sehari-harinya ogah nginjak musola, nggak musola. Ya kalau memang ada aktivitas, ada acara, ada kegiatan, namanya juga manusia kerja, nyari duit, hidupnya dunia, kan gitu Pak. Walatan sana sibaka minad dunia, suruh bertebaran di muka bumi, apalagi yang Grab. Bukan bertebaran lagi kalau Grab mah. Jabodetabek semua juga dihajar. Kecuali udah nggak usah bertebaran dia Pak. Cuma habis subuh datang ke pasar Lembang, belanja di masak, duduk layar rapi, kipas-kipas kayak tukang sate itu udah tuh modal kipas-kipas doang tuh nyalain udah itu. Tamunya berdatangan wirid tidak. Kalau tamu belum ada, pembeli belum ada, zikir udah harus kuat. Ya, para pedagang yang nggak kuat zikirnya ambruk di tengah jalan. Para pedagang yang nggak kuat zikir kepada Allahnya disantet orang. Rasanya tuh, gua ngomong gini sengaja tuh. Ya sama, yang kerja di kantor, pejabat, birokrat, politik, DPR, salah dikit santet, habis lu tengah jalan. Ada nggak ilmu santet? Ada. Nanti nih di sini tadi yang kita baca itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib itu di antara ilmu ghaib Kang tarasi ngantuk pisan ate taruh kopi sok. Ngaji ke setan ayah sih. Siakan, nggak boleh ngantuk kan? Semangat kan? Jadi Bapak sekalian saya muliakan, ini walaupun tafsir itu Qur'annya hanya alif ya, Pak Ustadz ngajinya alif lam mim lagi itu mah dari kecil gua jangan ngomong dari kecil. Rahasia di tafsir itu luar biasa. Saya tahu juga mertua saya ngaji ke Habib saya dulu Pak, Habib Segaf bin Mahdi almarhum. Beliau punya pesantren Pak, di mana? Di Parung. Itu nyantren di beliau gratis. Yang terkenal ngajar tafsir Jalalain itu Bintaro sekitarnya itu Habib Segaf bin Mahdi. Yang ngajinya ini beliau ke sini Bintaro ke Kuitang juga beliau ngaji. Makanya masa mudanya sebenarnya ngaji kemana tahu juga. Makanya diamalin sekarang dari ilmu Habib. Nah ini berkahnya ada. Bapak-bapak yang istiqomah berkahnya juga ada. Cuma percaya atau kagak. Yang susah itu kan yu'minuna. Aku percaya karo kowe. Nah ini saya percaya nggak? Kalau nggak percaya repot. Amantu billah, percaya kepada Allah, Allah akan ngasih. Amantu bi rasulihi, saya percaya kepada Rasulullah akan mensyafaati saya. Kalau saya mati nanti ditolong sama Rasulullah. Gitu dong. Percaya nggak? Lah kalau nggak percaya ngapain Pak sholat Pak? Itu berarti hanya jengkang-jengking doang bahasa Jawanya. Sholat itu jangan jengkang-jengking Pak. Ada bisa Allahu Akbar. Nah bisa Allah Akbar. Allah itu maha besar. Terus Bapak bilang Allah maha besar itu hanya di mulut. Ya Allah maha besar. Kalau udah Allah maha besar itu yang lain kecil semua gitu Pak. Maka ketika pahlawan Bung Tomo Surabaya melawan orang-orang Belanda Jepang ya Pak ya dulu ya. Dengan ucapan Allahu Akbar, jihad. Yang meriam, yang tembakan, yang apa kalah dengan kalimat jihad Allahu Akbar. Itu mana Allah Akbar, keyakinan itu Pak akidah. Jadi ketika orang ibadah jangan cukup di syariat. Emang kalau syariat itu ngajarin apa Ustaz? Puasa tuh gini, nggak makan, nggak ya itu syariat. Sholat itu kayak apa ya jengkang-jengking gitu, mulai dari niat takbir sampai salam selesai. Itu sholat.
Zakat itu apa? Zakat itu ya mengeluarkan uang 2,5% atau ada apanya Pak Ustadz, namanya itu ada haul, ada nisab gitu kan. Kalau zakat fitrah seberapa itu ada ilmu-ilmunya. Kemudian apa? Haji ada syarat rukunnya, ada ilmu manasiknya, itu yang dikuasai, namanya masih syariat itu Pak. Tapi kalau udah hakikat itu naik itu Pak derajatnya. Bukan hakikat syariat. Kalau Pak pembina kita itu syariat itu kerja gitu Pak ya. Hakikat disyariati. Syariatnya kalau pengen dapat duit, syariatnya kerja, gitu kata Bapak. Hakikatnya dapat duit, gitu ya. Jadi kalau pengen dapat hakikat, kerja dulu baru dapat duit. Itu nggak apa-apa juga, ini versi Betawi. Tapi makna yang luas adalah hakikat itu memahami apa yang tersirat dari sholat. Wudhu, kenapa sih Pak Ustadz pakai wudhu? Oh, Islam itu bersih, Allah tauhid, Allah suka yang bersih, biar bersinar-sinar wajahnya. Maka orang yang sholat wajahnya bersinar Pak. Jarang orang sholat belekan, gimana? Enak lah, sing belekan ada Pak. Kalau lagi dapat penyakit ada, tapi jarang. Tapi kayak bersih. Coba orang nggak sholat Pak, bangun tidur aja dia langsung ngopi, nggak wudhu. Kalau kita langsung wudhu, bersih. Nah, apalagi sholat duha lagi, bersih lagi. Kita diajari innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang tobat dan suka orang yang membersihkan diri. Ya, kembali ke ini Pak, ayat 1. Ya, fokus ya. Maka arti hidayah Pak De, kita berangkat dari sudah mulai umur. Kalau umur segini kita nggak mempertahankan hidayah, kemudian kita terjerumus lagi selain hidayah, udah habis kita. Habis Pak. Bertobatlah sebelum itu kematian datang. Ya sekarang ini nggak ada waktu lagi, nggak ada. Karena nggak jaminan umur saya nanti dapat sekian, kan jaminan juga Pak Elzam. Enggak, gue masih muda, gue kerja di Kementerian Keuangan, gue masih ngejar uang Pak Ustadz, gue nggak perlu ibadah. Salah. Jadi Pak Elzam masih muda, gaspol ibadah, kerja gaspol juga. Ya saya lihat memang dari mudanya udah luar biasa ya. Semua saya minta seperti ini. Idealnya memang dari mudanya memang rajin ibadah, tapi andaikan dari muda kita pernah tidak baik, yang namanya manusia ya, ada kejahatannya, ada keburukannya, itu cepat ditutup dengan tobat. Nah, jadi kalau kita misalnya ada masyarakat, ada lingkungan, ya, ada yang nggak suka, itu biasa. Ya, lu ngaji melulu kayak orang bener aja lu. Gak enak juga kita dikatain Ustaz bisa mundur gitu. Kamu Ustaz sekarang jadi orang benar katanya. Ya emang harus jadi orang benar. Kalau nggak benar mah gila aja gitu. Udah gila di mana adanya? Bikin jalan ya robek. Kapan kita? Ya kan udah waktunya Pak, bukan waktunya apa. Nah, itu kalau bocah-bocah kecil masih lari tuh. Bocah kecil anak SMP masih ngerokok, masih nyekek botol. Ya namanya masih muda, kesempatan tobat masih ada dia. Kadang kita istighfari, astagfirullahaladzim bocah ya, malam minggu ini, mono ini, main judi online ini. Iya seolah-olah Pak, emang lagi masanya dia. Lagi apa ya? Anak muda pernah ngalamin anak muda kan? Pacaran, lagi nonton bioskop, lagi berangkat kemana aja dia. Namanya juga anak muda usia segitu susah. Itu tadi Pak dibilang angel. Kalau anak muda itu angel ngandaninya. Susah diajak sholat. Maka kalau ada anak muda sholat, Masya Allah itu Allah akan memayungi di satu saat nanti yaumil mahsyar, ketika ada anak muda, rajulun syabun wa qalbuhu mutmainnun bil masajid. Ada anak muda dikit-dikit sholat, itu baru jos. Ada anak muda demen banget sama azan. Cakep nggak Pak? Nih kamu jangan, saya masih muda. Lah kalau Pak Haji rajin sholat wajar ya Pak. Jangan ente nggak sholat nggak apa-apa. Ya wajar dia rajin sholat. Kata Ujang, gua masih muda gua mah. Iya boleh lo beli Innova, Avanza, sawah seektar, bikin kontrakan. Ujang bikin aja dah. Namanya masih muda. Tapi yang bagus Ujang selain bisnis jadi pengusaha, tapi dia rajin ibadah juga. Saking rajinnya jenggotnya udah mulai ada. Bade, penampilannya wajahnya udah ustad, alhamdulillah. Jadi sekarang udah ada ustad Usep.
setan Husain. Jadi kita senang aja. Iya. Jadi kita tuh Pak melihat dunia ini nggak aneh lagi. Mau yang begajulan, yang judi, yang mabuk, yang demen cek, silakan aja, nikmatin aja. Ntar doain aja dia dapat hidayah. Maka doa saya setiap hari, mau izin kalau tadi nggak saya doa, Allah manzilil hidayah ilaihim. Ya Allah turunkan hidayah pada mereka. Mereka ini di otak saya ada. Ya, semua orangnya, termasuk diri kita. Allah manzilil. Maka doa yang paling bagus lagi, Allahumma sabbitna bit taqwa wal istiqomah. Ya Allah tetapkan saya ini tetap takwa dan istiqomah. Itu yang susah. Supaya sampai kita mati itu tetap takwa dan istiqomah itu yang susah. Ya kan? Mempertahankan. Bapak dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjut alladzina orang-orang yu'minuna. Nih modalnya beriman, Kang. Saya biar enggak ketemu Rasulullah, pokoknya saya udah kalau ketemu kuburan Rasulullah udah pengen saya ciumin aja. Kenapa itu ketemu Rasulullah pengen diciumin? Itu nyiumin Pak. Orang-orang yang ke Ka'bah itu kenapa nyiumin dinding Ka'bah semua dicium? Sebelum nggak ngerti, bodo amat pokoknya ini bangunan Ka'bah ini diciumin semua. Sebenarnya nggak boleh dicium semua. Yang dicium apa? Hajar Aswad. Yang disunahkan Rasulullah nyium hajar Aswad, hajar batu, aswad hitam. Tidak semua yang hitam hajar aswad. Paham ya Pak? Saya ulangi kan, pakai ini dikit kan. Tidak semua yang hitam hajar aswad. Tetapi kalau hajar aswad pasti hitam. Nah, ini ada orang Afrika, orang hitam main dicium aja. Ini bukan hajar aswad, udah. Ya nanti kalau di sana dibedain dah. Ini hitam-hitam nih kata Ustaz waktu itu suruh nyium. Ternyata cewek dari Afrika, Afghanistan. Yusod dikuna artinya membenarkan bil gaib, ilmu gaib. Ilmu gaib itu ada Pak. Tadi yang saya bilang disantet, dijahatin, disihir, ditenung nih bahasa Jawa nih. Lu kok Ustaz bahas itu apa relevan di era globalisasi? Relevan. Buktinya gini hari era canggih masih ruqyah. Ada nggak ruqyah, bekam dan ruqyah? Kenapa? Merasa disihir. Masih konsultasi sama orang pinter. Apa orang pinter itu? Ke kiai, ke ustaz, ke habib, ke ahli hikmah. Kenapa? Merasa dirinya kena. Padahal sebenarnya nggak kena, sakit pinggang doang. Jangan-jangan pinggang gua disantet. Ya, makanya begini, karena memang sihir itu ada, konsultasi boleh. Tapi jangan kebangetan gaspol, kayaknya gua kena nih. Yang bilang diri kita kena siapa? Ya kalau sakit dibawa ke dokter nggak sembuh, 3-4 kali ke dokter, gaspol dokter yang paling mahal nggak sembuh, dia bisa kena memang. Jadi sihir itu macam-macam. Ada sihir kecil, bisa jadi dia nggak bisa tidur. Sihir kecil dia gatal-gatal doang. Sihir kecil dibikin pikirannya melayang, orang tenang terus hidupnya, gelisah terus. Sihir juga itu. Sihir kecil supaya suami istri saling membenci, disantet supaya laki benci sama bini, bini benci sama laki. Ada ilmu santet itu Pak. Gua hancurin rumah tangga lo, gua santet lo. Bisa. Ada yang memisahkan. Makanya kalau dalam ilmu ruqyah itu Bapak buka tuh di YouTube ada, di kitab juga ada. Apa bacaan kita kalau kita kena sihir? Sebenarnya bacaannya nggak ada, cuman kita nggak percaya. Enggak, saya udah nggak bisa baca sendiri saya. Sebenarnya saya baca, tapi saya nggak yakin. Nah itu repot kalau nggak yakin. Bacaannya pada kita udah tahu. Paling kalau orang kena itu kan sudah Fatihah, Qul, Falaq, Binas, ayat kursi, baru tahlil la ilaha terus dibaca terus. Memang ada bacaan khususnya. Ada bacaan khususnya. Ya itu memang harus ahlinya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari sihir. Amin. Jangan kemudian kita ngomong gini kita minta disihir, jangan, itu berlaku. Bukan ada juga orang yang saya anti sihir Ustaz. Saya udah amal susah, jangan, nauzubillah. Jangan sampai kita kena, ya kan? Udah bermulanya biasanya kalau udah santet penyantet itu karena kebencian, karena hasad, karena dengki, karena iri, karena ngasih, ya nauzubillah. Dan kita minta sama Allah diselamatkan dari yang begitu. Amin. Bima ghaba anhu minal ba'si wal jannati wan nar. Apa yang dimaksud gaib itu? Sesuatu yang enggak kelihatan itu apa? Minal ba'si. Nanti ada kebangkitan, Bang Joni.
hidup itu akan dibangkitkan nanti dari kuburan. Emang dikira di kuburan tuh tidur doang enggak? Di kuburan tuh bertanggung jawab. Para arwah itu Bang Sapete di kuburan itu cangcing kita nih kokongnya udah meninggal lagi ngapain dia? Jangan-jangan lagi ngopi. Lah di kuburan tuh arwah bisa silaturahmi enggak? Saling silaturahmi juga Pak. Ada alamnya itu. Ente ketemu. Mudah-mudahan kita ketemu orang-orang yang soleh. Amin. Di sana kayaknya kan ada juga yang setiap harinya disiksa terus. Tapi karena anaknya rajin tahlilan, gitu Pak, gunanya tahlilan. Orang NU tiap Jumat yasinan tahlilan. Apa ngirim doa arwah? Ini kadang kita nggak sadar nih. Kenapa sih Ustaz kok nyebut ilaruhi Bapak Haji Minan bagi ilaruhi aja ilaruhi cingen ilaruhi ibu saya? Kenapa? Dikirim itu biar nggak diseksa di sananya. Minimal kalau malam ini diseksa, ketika dibacain seksanya ditunda dulu. Amin. Anak soleh itu namanya anak soleh, investasi terbesar. Nah yang ribet kita mati, anak kita nggak bisa baca Yasin, mantunya goblok semua. Kalau mantunya masih ustazah, ya punya cucunya bisa ngaji semua, kita pasti dibacain Pak, yakin. Jadi saya ngomong gini mau nangis saya. Kita juga sama, jangan sampai anak saya nggak bisa Yasin. Anak saya nggak bisa tahlil, cucu saya nggak bisa. Oh, naudzubillah min dzalik Pak. Di kuburan bagaimana kita? Di dunia aja kita udah galau begini, di kuburan juga lebih galau lagi. Makanya kita punya amal soleh. Nah dalam satu hadis, bapak-bapak di luar kepala, idza mata, apabila mati, ibnu Adam, anak Adam yaitu manusia, ingkotoa putus semuanya, amalnya, illa min salasin. Apa itu Kang Ustaz Husain? Sebutkan etak tilu namwe tilu. So, aduh. Hiji sedekah jariyatin Pakde, sedekah jariah. Jadi kalau keran Pakde kemarin patah beli nggak pakai uang Islam, uang Pakde, nah itu jariah Pakde. Kita nanti mati itu keran. Oh ini dulu keran yang beli Pakde Musiman almarhum. Itu pahalanya terus Pakde. Kemudian yang bikin semen ya. Yang masang kipas angin, selama kipas angin ini masih dipakai, itu menjadi amal jariah kita. Yang pernah nyumbang apa aja deh, pesantren, ya kan, nyumbang majlis taklim dan lain sebagainya. Asal diniatinya Pak, untuk sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu maksudnya ilmu yang saling antara belajar mengajar. Maka belajar mengajar ini terus saja Pak. Bapak yang belajar juga ilmunya manfaat, yang ngajari manfaat terus saja. Minimal di kuburan kita agak enteng dikit loh Pak. Digebukin, kita karena ingat itu lagi, ya Allah, saya pernah jariah, saya pernah sedekah, saya pernah nolongin orang, ya Allah mudahkan urusan saya. Bisa nggak? Bisa. Bapak kalau ke Mekah jangan ke Mekah dah. Mohon izin Pak. Saya kemarin diuji di Taman Sari Kota Tua itu, kunci saya ketinggalan. Saya lagi sholat, di musola, kunci ketinggalan, saya istighfari. Sama istri saya udah mau masuk mobil, kunci itu nggak ada. Ingat istighfar langsung Pak. Kalau kayak gitu harus istighfar, jangan langsung jejangkit Pak. Barang nyalain bini, nggak ada gunanya yang nyalain bini juga. Ya Allah tadi istighfar terus sambil sholat ya Rasulullah SAW. Langsung kita sediain. Ini uang recehan Pak. Ya Allah, saya harus bersedekah. Atau diingat-ingat amal sedekahnya. Ya Allah, wasilahnya bulan saya bersedekah, tolong temukan kunci saya. Bisa? Harus begitu. Yakin nggak? Harus yakin. Di mana? Di Indonesia yakin, di Arab apalagi. Maka kalau jamaah haji itu mau berangkat ke Arab, briefingnya itu. Kalau ente tersesat hotel, baca istighfar, minta ampun. Tadi ngomong apa? Ngomong salah atau benar? Ya Allah, gua sombong amat tadi, minta ampun ya Allah. Seret, hotelnya di depan mata. Benar apa benar? Ya Allah, tadi saya salah, tadi saya khilaf. Mungkin saya itu tadi aturan nyawer, kan ada yang nyanyi tuh. Jadi ngargain bini, tapi kalau saya dia nggak enak. Itu kan di Kota Tua itu kan banyak banget tuh, bukan nyawer. Penyanyinya maksudnya kan ada kotak-kotak itu, dikasih aja. Barangkali kita kurang sedekah, udah. Tawasulan sampai diinformasi diumumkan belum ketemu. Saya muter, saya ingat kayaknya tadi sholat saya ngeliat istri almarhumah tuh, saya ngeliat jangan jatuh celana gue kayak sempit amat ya. Kita masuk, Mbak, apakah ada kunci yang hilang? Ada Pak. Jadi kuncinya udah di depan kasir itu.
Di situ juga saya dapat rezeki. Pak, tadi Bapak membayarnya kemahalan nih, uangnya sekali. Enggak Mbak, karena Mbak udah ngamanin kunci, saya sedekahin untuk Mbak. Alhamdulillah. Harus yakin Pak. Nah ini staf, ini ada pernah ketinggalan kunci di Mall City Kuningan. Saya suruh istighfar, do istighfar katanya. Lalu istighfar lu banyakkan dosa sih. Jadi kagak percaya dia. Hilang Pak Dek. Sekarang saya mau nanya, kalau sampean bawa mobil di sebuah mall besar, kuncinya hilang, apa yang Anda lakukan? Bingung sampean kan? Dicari motor, wah orang ketemu. Angel, orang ketemu lagi. Kemana sampai nyari? Sebelumnya mestinya diingat, tadi gua datang jam sekian, ketemu di sono, tadi gua ini, habis ini ke ruangan ono, itu diingat-ingat. Insya Allah ketemu. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu mah pengalaman aja Pak. Mungkin Bapak punya pengalaman berbeda. Bisa aja Bapak sebut ketika doa itu nggak dikabulkan, ya Pak Win. Contohnya kayak saya. Ini kan kadang-kadang kawan-kawan ini kita ngeluh semua. Kita hanya hidup ini saling pandang-pandang. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu uripnya apa Pak Dek? Saling apa Pak Dek? Sawang sinawang. Enak kali itu Pak Elza, kerjanya di Madragon. Kata Pak Elza, iya lu ngeliat gua enak, alhamdulillah gitu aja Pak. Alhamdulillah ya. Bang Bule juga sama, semua kita sama Pak Haji. Kata Pak Haji, gua kalau nggak belanja gua nggak dapet duit. Gua harus belanja dulu baru gua jual baru dapet duit. Kata Pak Haji kan. Tapi ada juga yang ngomong, enak kalian punya kontrakan banyak, ya pulang dapet duit. Ya enak kali ya sawang sinawang tadi kembalinya. Awalnya untuk membangun susah, awalnya meniti karir susah, awal masuk PNS susah, nangis air mata, Quran dibaca, sholat tahajud, sholat apa tahu, maknya doain terus, dia angkat PNS karena berkahnya orang tua. Yang diangkat-angkat jadi jenderal, polisi, tentara, ya berkah doanya orang tua. Selain dirinya juga soleh gitu Pak. Nah makanya nih Bapak yang hadir, doain anak cucunya, doain keturunannya ya Allah. Nanti anak-anak saya biar doain saya. Kalau saya dukung anak-anak keturunan saya, suatu saat saya nggak ada, itu yang paling mahal Pak, investasi namanya. Kalau bahasa investasi ngerti nggak? Tabungan yang paling jos itu adalah anak-anak yang bisa ngedoain kita ketika kita nggak ada. Nah itu. Bapak sekalian saya muliakan, wa yuqimunas shalah. Nah ini kita berlomba mendirikan sholat. Jangan sampai lupa. Ayatu nabiya bi hukukiha, yaitu datang untuk mendirikan sholat. Maka kalau ngingatin bocah, tong sholat, gedor pintunya sholat. Gua udah ngomong sama lo tong, lo sholat, ya bener gua bangunin lo. Bodoh amat lo nggak sholat. Gua udah selesai urusan. Selesai nggak? Kan anak udah diperintah sholat, dia nggak mau sholat. Salah siapa Pak? Dia mau protes tuh di kuburan, di yaumil hisab nanti. Pak, bapak saya nggak pernah nyuruh saya sholat, itu baru kita digebukin. Tapi kalau kita tiap hari udah nyuruh anak kita sholat, kemudian dia nggak sholat, ya selesai Pak. Kan kita udah dakwah. Tugas dakwah itu ngajak sholat, maksudnya ngajak kebaikan. Dia nggak sholat, urusan dia. Jadi tugas seorang dai juga sama, seorang mubalik. Tugasnya ngajak, soal dia nggak mau diajak ya nggak apa-apa gitu Pak. Ya kecuali bapaknya diem baik, ibunya diem. Kalau kita udah ngomel kayak apa tahu dah. Nggak anak pertama, anak kedua siapa yang bocah nih kalau terlambat sholat kita kan marah. Maksudnya itu kamu jangan tinggal sholat. Mau di negara mana sholat? Enggak Pak, lagi repot, serepot apapun sholat. Enggak Pak, lagi pakai sepatu, lagi dinas mana sepatunya sepatu gede banget itu ya. Mau wudu kayak nanggung ente dan benar itu tuh. Yang polisi, yang tentara kan sepatu gede banget Pak. Mau dicopot wudu, males gitu ya. Ntar aja Pak, nunggu belakangan aja kalau udah nyampe rumah. Nyampe rumah Pak RT menjelang azan asar. Masa sholat zuhur menjelang azan asar? Masa sholat asar menjelang azan maghrib? Kan begitu. Nah itu namanya menjaga sholat. Sholat juga ada kualitasnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun wa mimma razaqna ay a'tainahum, memberikan rezekinya, yunfikun fi taatillah, memberikan infak di jalan Allah karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi karena kita tadi baca, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada unzila yang diturunkan ilaika kepadamu, ayat Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila, dan diturunkan min qablik, sebelum kamu. Apa itu Pak? Sebelum Al-Qur'an apa Pak?
At-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, kitab Injil, wa ghairihima, dan selain kitab Taurat dan Injil, wa bil akhiratihum yuqinun, kepada hari akhirat dia yakin. Apa itu yakin? Ya lamun, dia mengetahui bahwa ada kehidupan setelah dunia. Semua yang kita omongkan dipertanggungjawabkan, semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Maka kita harus hati-hati. Ya bismillah aja, ya Allah, sama-sama kita memperbaiki diri, berlomba-lomba menuju ilmu Allah ini pelan-pelan ya. Kang Sep, terima kasih. Pak D, Pak Win, ajak teman-temannya. Oh itu pulang ya Pak? Nasinya suruh bawa Pak? Oh dari bawa Pak Joni. Oh, iya Pak Joni, bawa Pak Joni. Barangkali itu saya sampaikan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.